Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua dimanapun berada. Saya doakan semoga sehat selalu tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Baik, pada kesempatan pada malam hari ini dari channel Belajar Sambil Ngopi akan membahas part kedua materi tentang SKB mengenai formasi CPNS pengelola pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya kepada teman-teman yang sampai saat ini sudah memastikan lolos ke tahap SKB, saya ucapkan selamat. Tetapi saya ingatkan kepada teman-teman semua agar selalu tetap bersabar menunggu sampai hasil pengumuman dari Biro Kepegawaian Negara resmi dikeluarkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman lolos ke tahap SKB. Amin amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman, di sini kita tetap membahas untuk materi ketentuan umum mengenai formasi CPNS pengelola pengadaan barang dan jasa. Teman-teman, untuk materinya tetap saya selalu memberitahukan kepada teman-teman untuk menguasai 9 materi dari pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama yaitu ketentuan hukum. Kedua, tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Ketiga, pelaku pengadaan barang jasa. Yang keempat, pengadaan barang jasa secara elektronik, sumber daya manusia, kelembagaan, pengawasan, pengaduan, sanksi dan pelayanan hukum. 5. Perencanaan pengadaan, persiapan PBJ. Yang ketujuh, pelaksanaan PBJ melalui swakelola. Yang 8, pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, pengadaan khusus. Jadi teman-teman cari referensi dan soal sebanyak-banyaknya dan pelajari materi dari semua dari 9 poin ini, karena banyak sekali pengembangan soal, terutama peraturan mengenai peraturan presiden nomor 12 tahun 2001 mengenai pengadaan barang dan jasa. Jadi teman-teman harus dipelajari semua ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan mengenai materi ketentuan hukum bagian kedua. Soal nomor 1. Badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan garis miring atau kegiatan pada bidang tertentu disebut: A. Agen pengadaan, B. KPA, C. Pelaku usaha, D. Penyedia. Jadi yang untuk poin B ini, KPA ini kepanjangannya dari kuasa pengguna anggaran. Nanti saya akan membahas kepada teman-teman di soal berikutnya. Baik, silakan di skip dulu teman-teman untuk soal nomor 1. Kira-kira apa jawabannya? Kalau sudah, untuk soal nomor 1 ini jawabannya yaitu yang C, pelaku usaha. Baik, kita langsung ke pembahasan. Jadi pengertian dari pelaku usaha tersebut tercantum pada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 27 yang berisi tentang badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan garis miring atau kegiatan pada bidang tertentu. Yang kedua, pasal 1 ayat 26 yaitu pengadaan barang garis miring jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Baik, bisa teman-teman download untuk peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 mengenai pengadaan barang dan jasa. Silakan. Terus selain di peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pelaku usaha juga dibahas yaitu di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3, yaitu yang berisi tentang pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi seperti itu teman-teman, berbagai macam pengertian pelaku usaha. Baik, kita ke soal nomor 2. Sebelumnya penjelasan pelaku usaha ini, mohon maaf, untuk pelaku usaha ini jadi yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distribusi, dan lain-lain. Jadi yang termasuk pelaku usaha ini yaitu yang ada di yang tertera seperti yang di bawah. Siapa-siapa saja yang termasuk kelompok termasuk kelompok pelaku usaha. Baik, kita lanjut teman-teman ya untuk soal nomor 2. Pengadaan barang garis miring jasa pemerintah bertujuan untuk kecuali A. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, B. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, C. Mengurangi penggunaan produk dalam negeri, D. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Silakan teman-teman untuk di skip soal nomor 2 ini ya. Baik, kalau sudah menentukan jawabannya, jadi untuk soal nomor 2 ini pilihan jawabannya yaitu yang C. Mengurangi penggunaan produk dalam negeri. Jadi yang ditanya itu adalah kecuali ya teman-teman. Untuk pembahasan, jadi tujuan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 adalah 1. Menghasilkan barang garis miring jasa yang tepat dari setiap orang. Dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nomor 2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang garis miring jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Yang terakhir nomor 8 adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Silakan teman-teman untuk dibaca dari poin nomor 1 sampai nomor 8 tentang tujuan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah. Baik, kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang garis miring jasa. Yang ketiga, melaksanakan pengadaan barang garis miring jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Yang kelima, mengembangkan e-marketplace. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk kebijakan pengadaan barang dan jasa? A. Nomor 145, B. 1245, C. 135, dan D 235. Silahkan teman-teman ditentukan untuk mana kira-kira pilihan jawabannya dari opsi A sampai opsi D untuk soal nomor 3. Baik, kalau sudah menentukan pilihan jawabannya, jadi untuk soal nomor 3 ini adalah pilihan jawaban yang D 235. Baik, kita ke pembahasan ya teman-teman.
Jadi menurut pasal 5 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, ini peraturan presiden sebelum yang terbaru di 2021 ini ya, Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2021, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Jadi untuk kebijakan pengadaan barang garis miring jasa ini meliputi: satu, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang garis miring jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang garis miring jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Nomor 3, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang garis miring jasa. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang garis miring jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang garis miring jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang delapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang nomor 9 adalah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Jadi seperti ini teman-teman mengenai kebijakan pengadaan barang atau jasa menurut Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 5. Baik, memang teman-teman untuk tujuan dan kebijakan ini untuk poin-poinnya hampir sama ya teman-teman. Setelah saya baca berulang-ulang, jadi ada beberapa poin yang dari nomor 1 sampai nomor 9 ini, terutama yang saya baca ini adalah nomor 7 dan nomor 7, nomor 8, nomor 9. Jadi kalimat pertamanya yang membedakan seperti nomor 9 ini adalah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, kita kembali ke soal nomor ini soal nomor 2 tadi. Nah, ini di nomor 8 juga meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Nah, terus yang di kebijakan pengadaan barang dan jasa melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Jadi teman-teman harus dibaca berulang kali untuk maksud dari poin-poin ini seperti apa. Yang tadi adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan mengenai tujuan, sedangkan untuk kebijakannya sendiri yaitu melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Mohon maaf kalau mungkin dari saya sendiri dari soal ini berbeda persepsi dengan teman-teman. Silakan nanti mungkin kalau ada sumber-sumber atau referensi lain silakan dicantumkan di kolom komentar. Baik, kita ke soal nomor 4. Pengadaan catering pada kegiatan pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar termasuk jenis pengadaan: A. Barang, B. Jasa lainnya, C. Jasa konsultansi, D. Pekerjaan konstruksi. Silahkan di skip dulu teman-teman untuk soal nomor 4 ini. Kira-kira jawabannya apa? Baik, kalau sudah, dari soal nomor 4 ini pilihan yang tepat yaitu yang B, jasa lainnya. Baik, kita ke pembahasan soal. Untuk jenis pengadaan barang garis miring jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2001, ini teman-teman harus diingat-ingat ya teman-teman mengenai 4 kelompok besar ini. Jadi yang pertama itu barang, ayat 29. Nomor 2 itu pekerjaan konstruksi yaitu di ayat 30. Yang ketiga adalah jasa konsultasi di ayat ke-31 dan jasa lainnya ayat ke-32. Jadi keempat kelompok besar ini tertera di semuanya di pasal 1 teman-teman. Maaf tidak saya cantumkan, tetapi teman-teman nanti
bisa nanti ditolong lihat juga di peraturan terbaru mengenai pengadaan barang dan jasa nomor 12 tahun 2021, tertera di ayat 29 atau angka 29, nomor ayat 30, 31 dan 32. Baik. Jadi untuk catering, soal mengenai pengadaan catering tadi termasuk dalam kategori jasa lainnya. Nah, pengertian dari jasa lainnya tersendiri yaitu adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan garis miring atau keterampilan dalam kurung skillware dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh, jasa boga atau catering, jasa layanan kebersihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa penyewaan, jasa penyelaman, jasa akomodasi, jasa angkutan penumpang, dan masih banyak lagi jenis jasa lainnya. Baik, seperti itu pembahasan dari soal mengenai pengadaan catering tersebut. Baik, kita ke soal nomor 5. Berikut merupakan kegiatan dalam perencanaan pengadaan barang garis miring jasa kecuali A. Penetapan barang garis miring jasa, B. Penyusunan perencanaan pengadaan, C. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa, dan D. Konsolidasi dari pemaketan. Baik, silakan di skip dulu teman-teman semua. Untuk soal nomor 5 ini kira-kira pilihan yang tepat adalah apa? Baik, kalau sudah, jadi soal nomor 5 ini adalah jawaban yang D. Konsolidasi dari pemaketan. Baik, kita ke pembahasan. Jadi soal yang nomor 5 tadi mengenai perencanaan pengadaan barang dan jasa mempunyai dasar hukum yaitu peraturan LKPP. LKPP ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah mengenai barang dan jasa nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah adalah, nah ini dasar hukumnya nomor 1 Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang garis miring jasa pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 157 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang garis miring jasa pemerintah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 314. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang garis miring jasa pemerintah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 33. Yang ketiga, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang garis miring jasa pemerintah nomor 4 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang garis miring jasa pemerintah dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1372. Jadi bisa teman-teman baca ya untuk dasar hukumnya sendiri mengenai pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Terus selanjutnya Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah pasal 3. Nah, ini yang dimaksud dengan soal nomor 5 tadi, yaitu tentang ruang lingkup perencanaan pengadaan dalam peraturan lembaga ini meliputi. Nah, nomor 1 tadi penyusunan perencanaan pengadaan, yang kedua identifikasi kebutuhan, yang ketiga penetapan barang garis miring jasa, yang keempat cara pengadaan barang garis miring jasa, yang kelima jadwal pengadaan barang garis miring jasa, yang keenam anggaran pengadaan barang garis miring jasa, dan yang ketujuh RUP. RUP ini yaitu rencana umum pengadaan. Jadi kita lihat kembali soalnya tadi ya. Nah, inilah yang ditanyakan kecuali. Jadi yang poin-poin pilihan dari A sampai C itu tertera di
LKPP nomor 7 tahun 2018. Baik, kita ke soal nomor 6. Pelaku pengadaan barang garis miring jasa terdiri atas kecuali A. Pengguna anggaran atau dalam kurung PA, B. Kuasa pengguna anggaran dalam kurung KPA, C. Pejabat pengelola keuangan PPK, dan D. Pejabat daerah. Ini tadi sempat saya bahas mengenai KPA, nanti akan saya bahas ya teman-teman di soal nomor 6 ini. Jadi silakan di skip dulu teman-teman untuk soal nomor 6 ini, kira-kira pilihan yang tepat dari A sampai D. Baik, kalau sudah, jadi pelaku pengadaan barang garis miring jasa terdiri atas kecuali D. Pejabat daerah. Jadi kita bahas satu persatu ya teman-teman, dari opsi A atau pilihan A sampai C. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi pada pasal 8 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, pelaku pengadaan barang garis miring jasa terdiri atas, nah ini adalah PA tadi, pengguna anggaran. Pengertiannya yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara garis miring lembaga garis miring perangkat daerah. Yang kedua, KPA dalam kurung kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, PPK atau dalam kurung pengelola keuangan negara, salah satu pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki peranan dan tugas yang sangat besar pada satuan kerja di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang keempat, pejabat pengadaan, pejabat administrasi atau garis miring pejabat fungsional, garis miring personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Dan yang kelima, jadi pokja pemilihan, kelompok kerja yang berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang garis miring jasa pemerintah. Yang keenam, agen pengadaan, pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang garis miring jasa yang diberikan kepercayaan oleh kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah sebagai pihak memberi pekerjaan. Yang ketujuh, penyelenggara swakelola terdiri dari tim persiapan, pelaksana, dan pengawas yang bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Dan yang nomor 8, penyedia. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang garis miring jasa berdasarkan kontrak. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi pada pasal 8 Perpres nomor 12 tahun 2021 ini ada 8 macam pelaku pengadaan barang garis miring jasa yang terdiri dari 8. Jadi kepada teman-teman agar selalu dibaca dan terus latihan soal-soal, siapa tahu ada yang keluar di antara salah satu teman-teman. Amin. Dan yang nomor 7, pengadaan barang garis miring jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 dapat dilakukan dengan cara A. Tender, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. B. Penunjukan atau pengadaan langsung. C. Swakelola tipe 1. D. Penyedia dan swakelola. Baik, silakan di skip dulu teman-teman untuk nomor 7 ini. Kira-kira opsi atau pilihan dari A sampai D mana yang tepat? Baik, kalau sudah, jadi untuk soal nomor 7 ini yaitu yang D,
penyedia dan swakelola. Kita ke pembahasan teman-teman. Nah, swakelola sendiri yaitu pengadaan barang atau jasa melalui swakelola adalah dengan cara memperoleh barang garis miring jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah, kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Nah, ada macam-macam ya dari tipe swakelola, yaitu yang A, swakelola tipe 1 yang terdiri tadi tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh PA garis miring KPA. Terus yang kedua, swakelola tipe 2, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA garis miring KPA, dan tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah pelaksana swakelola. Yang ketiga, swakelola tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA garis miring KPA, dan tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi kemasyarakatan pelaksana swakelola. Yang keempat, swakelola tipe 4, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Jadi untuk tipe swakelola itu ada 4 tipe. Jadi teman-teman dibaca apa saja kelompok-kelompok atau maksudnya. Baik, selanjutnya pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia ini bermaksud yaitu pengadaan barang garis miring jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang garis miring jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian lembaga perangkat daerah, kementerian lembaga perangkat daerah lain, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah memilih penyedia untuk mendapatkan barang garis miring jasa yang diinginkan. Nah, mohon maaf teman-teman, yang untuk pemilihan penyedia ini saya lupa untuk mendelete ya. Jadi untuk yang pemilihan penyedia ini pembahasannya yang di paragraf kedua. Mohon maaf sekali lagi teman-teman. Jadi proses dimulai pengadaan melalui penyedia dilakukan sebagai berikut. Nomor 1, persiapan pemilihan penyedia. Yang kedua, perencanaan pemilihan penyedia. Yang ketiga, melakukan pemilihan penyedia. Yang keempat, pelaksanaan kontrak pengadaan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian pengadaan. Yang keenam, penyerahan hasil pengadaan. Jadi ada 2 tadi mengenai pengadaan barang garis miring jasa pemerintah, yaitu yang dilakukan dengan cara berdasarkan peraturan presiden nomor 12 tahun 2001, yaitu ada 2 untuk yaitu penyedia dan swakelola. Baik teman-teman, mungkin itu saja terlebih dahulu dari belajar sambil ngopi menyajikan contoh atau prediksi soal mengenai tes soal-soal seleksi kompetensi bidang mengenai pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Mohon maaf apabila dari ketujuh soal tadi, soal maupun pembahasannya mungkin ada yang keliru atau salah. Silakan teman-teman untuk dikoreksi ya. Jadi mohon dukungannya teman-teman supaya channel belajar sambil mengopi ini tetap eksis dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman dengan cara subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam tes SKB nanti dan meraih skor yang diharapkan dan menjadi PNS di tahun 2022 nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari channel belajar sambil ngopi.
kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.